Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun malam ini saya disediakan waktu hanya 15 menit untuk menyampaikan tentang pemrosesan peralatan perawatan pasien. Nah, jadi mungkin saya akan langsung saja. Nah, ini merupakan pendahuluannya. Sebenarnya pasien dan nakes itu berisiko mendapatkan infeksi jika tidak melaksanakan tindakan pencegahan infeksi. HAIS itu, buat informasi buat teman-teman semua, adalah angka infeksi atau kejadian infeksi yang terjadi di sebuah layanan kesehatan. Ini singkatan dari pada HAIS. Kalau kita zaman dulu itu menggunakan kata infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat atau terjadi di rumah sakit ataupun di layanan kesehatan lainnya. Sebenarnya HAIS itu dapat dicegah dan dikendalikan dengan beberapa strategi pencegahan infeksi. Salah satunya strategi pencegahannya adalah dengan melakukan dekontaminasi atau pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Nanti dijelaskan di belakang apa maksudnya desinfeksi, sterilisasi, dan seterusnya. Nah, tujuan pemrosesan alat itu yaitu memutuskan mata rantai penularan infeksi dari peralatan medis kepada pasien, petugas kesehatan, dan pengguna layanan kita. Ya, pengunjung dan lingkungan rumah sakit. Nah, ini ya. Jadi kalau ada kesan akan terjadi infeksi dengan kita melakukan pemrosesan alat-alat yang kita gunakan, maka akan terputuslah mata rantai, tidak akan terjadi penularan lagi, diharapkan seperti itu ya. Nah, apa sih pengertian dari dekontaminasi? Yaitu suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis sehingga aman untuk digunakan selanjutnya. Nah, jadi dekontaminasi itu adalah suatu proses. Jadi untuk memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada alat-alat medis yang kita gunakan. Nah, indikasi kontaminasi yaitu alat medis yang habis dipakai. Dalam hal ini seperti contoh di lapangan atau di UGD buat teman-teman mungkin ya biasa sering menggunakan alat-alat seperti pinset, menggunakan alat-alat seperti arteri clean. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian permukaan atau meja permukaan lain yang tercemar tumpahan darah atau cairan tubuh pasien itu juga nanti dilakukan dekontaminasi ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan linen bekas pakai yang tercemar darah? Itu juga dilakukan dekontaminasi. Nah, kemudian proses dekontaminasi permukaan yang tercemar dengan darah atau cairan tubuh pasien itu ada step-step atau ada prosedur yang harus kita lakukan. Salah satunya pertama, yang udah pasti itu adalah lakukan kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan 6 langkah. Ya, mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Nah, kemudian kita menggunakan alat pelindung diri. Ini APD itu singkatan dari alat pelindung diri. Nah, APD apa saja yang kita perlukan saat kita melakukan pembersihan alat-alat yang sudah dipakai tadi atau pencucian? Salah satunya adalah sarung tangan, adanya apron atau celemek ya. Kemudian pakai masker juga, pakai kacamata untuk menghindari tercipratnya air-air yang akan kita gunakan atau sisa dari cucian itu terciprat ke muka dan ke bagian tubuh kita. Nah, kemudian serap darah atau cairan tubuh sebanyak-banyaknya dengan kertas atau tisu. Nah, ini adalah pemrosesan atau dekontaminasi seandainya itu terjadi tumpahan cairan tubuh atau darah di permukaan atau di permukaan lantai atau di tempat tidur. Ya, teman-teman kan pernah nih ketemu pasien yang datang ke tempat tidur kita terus dia muntah. Nah, seperti itu. Jadi cara serapnya itu memang kita harus menurut standarnya kita menggunakan alat yang disebut dengan spill kit. Spill kit itu juga terdiri dari alat klorin, cairan klorin, kemudian juga terdiri dari tisu. Nah, bagaimana cara menangani tumpahan tersebut? Andai kita ketemu pasien
dia muntah di tempat tidur kita atau di tempat tidurnya si pasien, itu kan kita harus segera bersihkan. Yang harus kita lakukan adalah tutup cairan atau tumpahan muntah tadi atau darah tadi dengan tisu. Nah, kemudian baru kita mengambil alat spill kit yang tadi ada beberapa itu, nanti ada dalam satu kotak itu namanya spill kit. Spill kit itu di situ sudah ada apron, sudah ada masker, sudah ada sepatu, sudah ada kacamata Google, dan sudah ada handscoon. Nah, jadi nanti ini mungkin lebih kepada kakak-kakak yang bertugas sebagai cleaning service. Nah, selama ini spill kit itu belum pernah nampak di tempat kita, tapi saya sampaikan dulu hari ini, nanti ke depannya mungkin akan kita siapkan satu unit spill kit nanti oleh klinik. Ini sosialisasinya dulu, nanti saya akan mengajarkan lebih khusus lagi bagaimana cara menggunakannya. Nah, termasuk juga nanti seandainya sudah muntahan itu sudah kita tutup dengan tisu, kita menggunakan alat pelindung diri, kemudian kita mengambil dengan tangan yang sudah menggunakan handscoon tadi, mengambil begitu muntahan tadi ditaruh di plastik kuning atau plastik infeksius dan seterusnya. Itu ada pelatihan sendiri nanti. Kebetulan kami juga sedang melaksanakan membuat model atau membuat kegiatan tersebut di rumah sakit. Nah, bersihkan daerah bekas tumpahan dengan larutan desinfektan. Nah, di sini kita boleh sepakati sebenarnya menurut Permenkes di dalam spill kit tadi ada cairan untuk pembersihnya, yaitu cairan klorin. Klorin itu adalah campuran dari air sebanyak 9 porsi, 9 bagian, dan 1 bagian adalah klorin atau Biclean. Nah, kenapa saya bilang 9 banding 1? Andai teman-teman menggunakan campuran itu, Biclean-nya 1 gelas ukuran 5 cc, maka 5 kali 9 itu adalah air. Nah, itulah yang untuk kita lakukan membersihkan permukaan yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh pasien lainnya. Nah, ini buat teman-teman karena itu pasti ditanya bagaimana penata laksanaan seandainya nanti terjadi tumpahan darah atau tumpahan cairan tubuh di tempat kerja kita. Bagaimana nanti teman-teman jangan nggak tahu jawab lagi, insya Allah. Malam ini saya sudah ajarkan sepintas, nanti saya akan ajarkan langsung dengan teman-teman biar teman-teman lebih paham dan lebih lebih nangkap lagi karena itu ditanya nanti. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan saja dulu. Nah, klasifikasi alat-alat medis menurut L. Spalding. Nah, jadi sebenarnya Dr. L. Spalding ini membagi peralatan medis itu menjadi 3 bagian, yaitu peralatan kritis, peralatan semi kritis, dan peralatan non kritis. Nah, ini ya teman-teman ya. Dr. Spalding itu membagi tadi sudah ada yang kritikal tinggi, sedang itu disebut dengan semi kritikal, dan rendah adalah non kritikal. Apa-apa saja yang disebut dengan alat-alat yang disebut dengan tingkat resiko dengan kritikal, yaitu kontak dengan jaringan steril dan sistem peredaran darah vaskular. Peralatannya contohnya apa saja, yaitu instrumen bedah, laparoskopi, kateter jantung, scalpel implant. Nah, seperti itu. Jadi memang alat-alat yang sampai saat ini memang kalau yang tinggi itu atau yang kritikal tidak ada klasifikasinya di tempat kita karena kita tidak ada kegiatan laparoskopi dan tidak ada melakukan tindakan bedah besar. Nah, kemudian disterilkan dengan apa? Dengan menggunakan autoclave ya teman-teman. Jadi kalau kita membahas tentang alat-alat kritikal, dia itu harus disterilkan dengan autoclave atau alat yang dimaksud di sini tadi temperatur rendah atau chemical sterilization disposable. Nah, seperti itu biasanya adanya di ruangan CSSD. Nah, yang kedua adalah alat-alat yang sedang atau semi kritikal, yaitu kontak dengan membran mukosa yang utuh, mudah terkontaminasi dengan mikroba. Alatnya apa saja? Contohnya adalah alat-alat yang digunakan untuk anestesi,
untuk ETT atau endotracheal tube, termometer rektal, atau alat-alat yang digunakan saat proses endoskopi. Nah, itu disebut dengan semi-kritikal. Alat-alat tersebut bisa dibersihkan atau dilakukan pemrosesannya dengan desinfeksi tingkat tinggi. Nah, dengan menggunakan desinfektan kimiawi, karena ada beberapa alat seperti endoskopi itu tidak bisa direbus, tapi hanya cukup dibersihkan dengan desinfektan kimiawi. Itu. Yang ketiga yaitu alat dengan risiko rendah atau non-kritikal. Apa sih itu? Yaitu kontak dengan kulit yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa, lingkungan secara tidak langsung contohnya. Nah, ini ada alatnya banyak banget di tempat kita. Contohnya stetoskop, tensimeter, linen atau spray ya, bedpad, urinal, tempat tampung pipis ya. Nah, apron mungkin ini nggak ada karena kita nggak ada menolong persalinan. Alat makan, lantai, dinding, tempat tidur, itu tidak perlu disterilkan, tetapi cukup dilakukan dengan pembersihan fisik atau desinfeksi tingkat rendah, cukup menggunakan deterjen dan air. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah bersama teman-teman cleaning service melakukan pembersihan tempat tidur yang ada di ruang UGD. Nah, itu membersihkan alatnya memang sebenarnya boleh dilakukan dengan deterjen dan air seperti biasa, tetapi kalau menggunakan deterjen dan air, kita butuh waktunya agak sedikit lama untuk mengeringkan permukaan. Jadi saat itu saya mengambil kesimpulan, ayo kita gunakan saja campuran klorin yang 5% tadi, 0,5% tadi. Ya. Nah, ini alur pemrosesan alat medis pakai. Ini menurut kita himpunan daripada perawat-perawat pencegah infeksi. Itu sebenarnya dilakukan pre-cleaning. Pre-cleaning itu kita biasanya menggunakan cairan enzimatik. Enzimatik itu sebenarnya bukan cairan Biclean sama sekali, karena sifat Biclean itu masih ada korosifnya. Artinya alat-alat medis dalam bentuk stainless atau besi itu akan terjadi korosif. Korosif itu dia berkarat, tapi kalau menggunakan enzimatik alat itu lebih lama tidak berkaratnya. Walaupun mungkin nanti karena stainless zaman sekarang kan tidak seperti stainless steel zaman dulu kala gitu. Jadi kadar stainlessnya juga ada berkurang, malah kita di lapangan sering bertemu bahwa alat ini masih baru, tetapi nggak lama sebelum kita gunakan kok dia sudah juga mengalami korosi atau terjadinya pengkaratan. Nah, dalam proses pre-cleaning itu dilakukan pembersihan, dicuci, udah pre-cleaning, dilakukan pembersihan, dicuci bersih, tiriskan dan keringkan, itu pembersihan. Nah, ini buat teman-teman, nanti setelah itu dilakukan apakah setelah dibersihkan akan alat tersebut disterilkan, ataukah didesinfeksi tingkat tinggi, atau cukup didesinfeksi tingkat rendah. Nah, ini saya mau sampaikan informasi buat teman-teman yang melakukan pelayanan di UGD terutama. Saya masih melihat beberapa teman itu ketika setelah melakukan beberapa tindakan yang menggunakan instrumen seperti artery clean, baik itu poker, baik itu gunting, baik itu pinset dan semuanya, rata-rata langsung diletakkan di wastafel. Itu salah, teman-teman. Jadi nanti akan ada satu wadah di mana proses pre-cleaning itu dengan cairan enzimatik akan dimasukkan alat-alat yang bekas dipakai tadi, baik itu dia kontak dengan darah ataupun tidak, tetapi sudah dipakai, itu langsung dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Nah, dengan catatan alat-alat itu tolong dibuka, tidak dalam keadaan tertutup atau terjepit. Apa tujuannya? Agar sela-sela daripada alat tersebut nanti total bisa terendam dengan cairan klorin atau enzimatik tadi. Jadi, kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah tersebut selama 30 menit, maka lakukan pembersihan. Pembersihan petugas bukan hanya menggunakan baju biasa, dia menggunakan sarung tangan yang panjang, menggunakan APD yang lengkap, juga termasuk dengan skot agar tidak basah bajunya. Lakukan pembersihan dengan menyikat setiap ujung-ujung ataupun klem itu, arteri klem ataupun pinset itu kan ada yang gerigi-geriginya itu
Nah, agak digosok pakai sikat kecil. Kalau tidak ada, silahkan digunakan sikat gigi. Nah, seperti itu. Di bawah air mengalir, maka kita melakukanlah cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita ini kan ada alat sterilisasi yang di ruang UGD itu. Jangan terus teman-teman dalam keadaan basah langsung lempar ke situ, dihidupkan mesin, dinyalakan, bukan seperti itu. Tolong nanti ke depannya setelah dicuci bersih, tolong ditiriskan atau dikeringkan dulu dengan menggunakan tisu ataupun kain. Setelah kering, yakin semua kering, maka dilakukanlah proses sterilisasi atau masukkan ke alat sterilisator tadi dalam keadaan semuanya terbuka. Nah, selanjutnya, ini pre-cleaning tadi. Nah, ini pemrosesan atau perendaman alat medis bekas pakai untuk menghilangkan noda darah, cairan tubuh, menggunakan enzimatik atau deterjen. Nah, seperti itu. Nah, pembersihan adalah suatu proses untuk menghilangkan kotoran yang terlihat atau tidak terlihat pada peralatan medis setelah dilakukan perendaman. Nah, udah saya cerita tadi ya di belakang, dengan menggunakan air mengalir, sikat dengan deterjen sehingga kotoran atau bahan organik yang menempel atau ikut dalam instrumen kita itu hilang. Kemudian, ini cara pembersihan secara manual. Ini ada yang manual, jadi petugasnya harusnya seperti ini. Nah, jadi ini saya coba tampilkan fotonya. Mungkin nanti dalam bayangan teman-teman sudah tahu bahwa alat pelindung apa yang akan digunakan saat kita melakukan pembersihan alat yang sudah atau instrumen yang sudah kita pakai. Jangan nanti teman-teman masih menghayal-hayal belum tahu APD apa. Nah, ini saya tampilkan gambarnya. Silakan nanti teman-teman bayangkan kalau ini penutup kepala ya mungkin nggak usah karena kita juga udah pakai pelindung kepala. Tapi buat laki-laki silakan kalau mau dipakai topi. Kalau masker kan memang sudah biasa kita gunakan. Nah, ini dia adalah sarung tangan dan menggunakan celemek seperti ini yang berbahan plastik. Jadi petugas ini tidak membasahi bajunya ketika dia melakukan pembersihan atau melakukan pencucian alat tadi. Nah, ini yang manual ya. Nah, prosedur pembersihan secara manual tetap seperti biasa. Stepnya adalah melakukan kebersihan tangan, pakai alat pelindung, kemudian keluarkan alat yang telah direndam, bilas dengan air mengalir, lepaskan alat atau buka alat medis yang dapat dilepas pada saat dibersihkan, sikat perlahan, dan kemudian boleh di permukaannya boleh dengan dibilas sampai bersih dengan air hangat. Nah, kemudian keringkan alat dengan kain atau diangin-anginkan atau boleh direkomendasi dengan menggunakan tisu. Buka sarung tangan dan alat pelindung diri, lakukan kebersihan tangan. Ini adalah prosedur untuk melakukan pembersihan alat secara manual. Nah, kemudian desinfeksi. Desinfeksi adalah suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme atau virus, bakteri, parasit, fungi, dan sejumlah spora pada peralatan medis dengan menggunakan cairan desinfektan. Nah, desinfeksi itu metodenya ada menggunakan yang panas, itu menggunakan pemanasan menggunakan washer-bed itu seperti alat merebus seperti autoclave gitulah, sterilisator 70 hingga 80 derajat Celcius atau menggunakan radiasi UV. Kita juga punya ini sepertinya. Nah, itu ya. Kemudian filtrasi, ini untuk ruangan kamar operasi mungkin kita nggak ada, menggunakan HEPA filter itu merupakan alat desinfeksi juga. Jadi untuk rumah sakit besar di mana kita harus menyiapkan HEPA filter itu adalah untuk melakukan filtrasi terhadap udara. Nah, gas kimiawi dan cairan kimia. Nah, klasifikasi desinfeksi. Nah, ini adalah desinfeksi tingkat tinggi atau disingkat dengan DTT, desinfeksi tingkat sedang, di mana desinfeksi ini akan membunuh mikroorganisme, bakteri, fungi, namun tidak membunuh aktivitas sporanya. Nah, ada juga LLD atau desinfeksi level paling rendah, yaitu desinfeksi ini tidak mempunyai daya untuk membunuh mikroorganisme, fungi, bakteri, dan virus. Nah, ini yang LDD tadi yang seperti kita laksanakan untuk saat pencucian linen. Nah, jadi pencucian linen sebenarnya linen atau spray itu tidak kita menggunakan
low level disinfection atau LLD. Desinfeksi tingkat tinggi ini merupakan perlakuan minimum yang direkomendasi oleh CDC. DDT dapat membunuh semua mikroorganisme kecuali endospora. Nah, caranya yang sederhana, rebus dalam air mendidih selama 20 menit, itu juga sudah DDT dikatakan, atau merendam dengan larutan larutan kimiawi di sini glutahedrin atau hidrogen. Nah, bukan direndam dengan Baiklin itu udah selesai, udah DDT belum ya teman-teman, tapi kimiawi silahkan menggunakan glutarel ini. Seperti itu. Sterilisasi itu adalah suatu proses menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme pada peralatan medis termasuk endospora. Nah, ini memang sterilisasi adalah satu tingkat membersihkan alat atau membunuh kuman sampai endosporanya juga itu musnah. Memang yang paling bagus kita melakukan sterilisasi, tapi juga untuk alat-alat tertentu yang tadi sudah kita bahas di belakang. Nah, ini untuk mungkin sterilisasi itu sebaiknya dilaksanakan di satu unit tersendiri yang disebut dengan CSSD. Nah, itu ya, dekontaminasi dilakukan di ruangan atau unit penanganan. Nah, ini mungkin adalah ke belakangnya sampai habis adalah bagaimana bagan atau alur prosedur untuk kita ada ruangan CSSD. Itu Mbak Vina. Jadi saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini durasi juga. Silahkan Mbak Vina buka forum diskusi karena ini yang di belakangnya hanya menyatakan bahwa bagaimana alur kita untuk jika kita ada ruangan CSSD atau ruangan sentral, sterilisasi sentral, seperti itu. Saya pikir itu saja Mbak Vina mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Vina untuk jalannya diskusi kita. Terima kasih.